Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya Utami Dewi, Eskom Mkom, dosen pengampu sistem operasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan perkenalan terlebih dahulu kepada Anda semua. Jadi kebetulan pada semester ini saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah sistem operasi, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum sehingga diikuti oleh semua program studi ya. Nah, di sini karena semuanya mengikuti, biasanya yang sudah itu dari gelombang yang pertama itu minimal 100 mahasiswa minimal ya. Jadi seandainya nanti ada informasi yang mungkin agak sedikit lambat ya, itu saya mohon pengertiannya karena memang untuk koreksi dan lain-lain membutuhkan waktu cukup lama, mengingat yang mengikuti perkuliahan juga cukup banyak. Begitu juga dengan gelombang kedua ini, yang saya kira juga tidak kalah jauh banyaknya ya jumlah dari gelombang yang pertama. Baiklah, seperti yang saya informasikan tadi, sebagai perkenalan, nama saya Ibu Maya Utami Dewi, Eskom Mkom. Anda bisa memanggil saya Ibu Maya, dan di Universitas Telkom saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pemrograman web ya, kemudian sistem basis data, pengantar query, dan beberapa program aplikasi yang lain. Karena basic saya memang dari komputer. Saya dulu alumnus dari Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian untuk S2-nya saya mengambil di Unaki dengan bidang ilmu sistem informasi. Baiklah, sedikit perkenalan dari saya. Mungkin saya bisa tampilkan sedikit profil ya. Jadi ini identitas saya. Kebetulan saya dulu lahir di Ungaran, tetapi sekarang tinggal di daerah Pucang Gading, ikut daerah Demak ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang berdomisili di wilayah tersebut. Kemudian kode pengajaran saya adalah MYU. Kemudian untuk nomor telepon saya khusus untuk WA, ini ada nomor yang bisa dihubungi sesuai yang ada di grup, sehingga nanti kalau ada sesuatu hal yang memang perlu dikonsultasikan dengan saya, Anda bisa langsung japri kepada nomor ini. Kira-kira itu untuk perkenalan. Sementara status sudah menikah, anak 1, sekarang usia sudah masuk SMA. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, biasanya masing-masing dosen itu memiliki tata cara untuk pengajaran sendiri ya, meskipun pada dasarnya nanti hasil akhirnya itu sama, yaitu nilai. Nah, pada mata kuliah yang saya ampu ini, khususnya untuk sistem operasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk absensi seperti biasa itu disiakat ya, karena absen Anda juga ikut dihitung. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, tugas ini bisa berupa tugas kuis ataupun tugas makalah untuk sistem operasi. Nah, untuk tugas kuis sendiri biasanya akan diberikan setiap akhir perkuliahan. Seperti ini nanti, meskipun kita baru pertemuan perdana atau perkenalan, saya sudah memberikan awal kuis ya, nanti bisa dijawab. Untuk menjawabnya itu pada link YouTube channel, nanti akan dapat linknya, tidak usah khawatir. Nah, kemudian yang ketiga, untuk perkuliahan sistem operasi ini saya menggunakan video materi, jadi memang belum live ya. Nanti kita akan melihat ke depan, kira-kira kalau memang perlu live kita live. Nah,
Di sini harapan saya bagi yang ketinggalan untuk tidak mengikuti perkuliahan masih tetap bisa dengan menjawab kuis yang diberikan pada akhir materi. Jangan lupa untuk setiap perkuliahan itu kita ada ujian. Ujian di sini ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, untuk ujian akhir semester ataupun UTS ini harapannya Anda sudah tidak mempunyai tanggungan atau beban untuk pertama absensi, yang kedua tugas. Jadi kalau tugasnya masih ada yang kurang, ini biasanya nanti nilainya tidak keluar ya meskipun ikut ujian. Makanya mohon diperhatikan untuk tugas-tugas itu kita tertib untuk mengerjakan seperti itu. Nah, kemudian untuk sesi tanya jawab sendiri saya berikan waktu ada di WA group bisa ya. Kemudian nanti kalau misalkan Anda ingin bertanya di dalam kolom komentar YouTube channel juga boleh ya. Itu kira-kira gambaran dari petunjuk teknis mengikuti perkuliahan sistem operasi yang saya ampu pada pagi hari ini. Baiklah, pada pertemuan perdana ini kita sudah memiliki PowerPoint ya di sini. Jadi kalau kita lihat untuk PowerPoint-nya di sini, ini adalah PowerPoint yang pertama. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang sistem operasi, kita perlu memahami terlebih dahulu tujuan umum daripada diberikannya mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini tujuan umumnya adalah mahasiswa diharapkan memiliki dan memahami konsep sistem operasi, mulai dari sejarah perkembangan sistem operasi sampai dengan kebutuhan penggunaan sistem operasi sesuai dengan perannya. Jadi kalau ini saya perjelas ya, harapannya semua mahasiswa itu memiliki gambaran apakah konsep sistem operasi itu. Dan nanti pada perkembangannya itu juga paham. Jadi mulai dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang itu seperti apa sih perkembangan sistem operasi. Nah, kemudian implementasinya dalam penggunaan OS itu sendiri sesuai perannya, misalkan saja dalam bidang pendidikan, dalam bidang industri, dalam bidang pertahanan keamanan, dalam bidang transportasi, itu bagaimana peran sistem operasi sendiri dalam bidang-bidang tersebut. Ya, implementasinya ini diharapkan mahasiswa itu juga memiliki gambaran. Nah, berikutnya setelah kita memahami tujuan umum, kita mulai masuk ke tujuan khusus. Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar sistem operasi. Ya, jadi di sini ini merupakan hal dasar. Konsepnya itu apa saja yang dimiliki oleh sistem operasi nanti akan dipelajari lebih lanjut pada materi inti. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami komponen dan teknologi sistem operasi. Teknologi apa saja sih yang support dengan OS yang sekarang ini ya? Dan apakah setiap perkembangan teknologi itu akan mempengaruhi penggunaan sistem operasi? Dan apakah itu juga akan berpengaruh pada bidang-bidang yang menggunakannya? Nah, itu nanti akan kita pelajari juga pada materi inti. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari sistem operasi. Nah, sebetulnya apa saja sih kegunaan dari sistem operasi itu? Nah, itu nanti kita akan lihat pada materi inti. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan mengelola berbagai macam sistem operasi. Ya, jadi ini sifatnya lebih aplikatif ya. Harapannya dengan mengelola berbagai macam sistem operasi ini kita
paham ya, seandainya nanti ada perubahan-perubahan baik dari sisi teknologi, dari sisi undang-undang, dari sisi implementatif masyarakat sesuai bidang, itu nanti kita bisa mengelola sistem operasi sekaligus konfigurasinya. Nah, ini tadi dari tujuan khusus diberikannya mata kuliah sistem operasi pada mahasiswa semester pertama ini. Nah, berikutnya untuk poin materi yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini nanti meliputi apa saja. Nah, ini nanti kita lihat ya, kalau waktunya memang cukup ya dibahas semua, kalau tidak nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, poin materinya ada 5. Yang pertama, kita perlu memahami pengertian dari sistem operasi. Kemudian yang kedua, apakah fungsi dan tujuan dari sistem operasi? Yang ketiga, jenis dari sistem operasi. Dan yang keempat, komponen utama sistem operasi. Terakhir, perkembangan sistem operasi. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pengertian dari sistem operasi. Pengertiannya secara umum di sini adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Jadi ini kalau kita lihat secara umum itu dilihat dari fungsinya, bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Ya, jadi dia menggunakan beberapa komponen-komponen untuk bisa bekerja. Nah, kemudian dari metode kerja yang ada digunakan untuk menggerakkan mesin yang ada. Ya, karena kita ketahui bahwa sistem operasi ini bisa dipakai pada beberapa perangkat. Contohnya yang utama ya di komputer ya, itu sudah ada software sistem operasi sendiri. Kemudian ada juga perangkat ponsel. Nah, perangkat ponsel ini juga memiliki OS sendiri. Kemudian mungkin mesin-mesin industri yang ada di beberapa pabrik besar itu juga memiliki sistem operasi sendiri. Mungkin juga perangkat untuk mengatur transportasi, ya, apakah penerbangan, jadwal kereta dan lain-lain, ini juga memiliki sistem operasi sendiri. Nah, ini yang dilihat dari pengertian sistem operasi secara umum. Nah, berikutnya pengertian yang lain, OS merupakan interface antara user dan hardware yang berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. Ya, jadi pengertian yang kedua ini lebih mengarah kepada sistem operasi itu sebagai mediator antara user dengan hardware. Ya. Nah, kemudian di sini end user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi yang disediakan. Jadi yang dilihat di sini meskipun nanti berkesinambungan dengan perangkat kerasnya, tapi secara detailnya itu tidak dilihat ya. Intinya hanya tahu saja mengatur, misalkan mau ada penambahan perangkat, misalkan saja kita mau menambahkan perangkat headset ya, mungkin mau menambahkan kamera dan lain-lain. Nah, ini memang hanya dilihat dari aplikasinya saja di situ. Nah, kemudian setelah kita memahami fungsi dasar dari sistem operasi tadi, yang pertama dilihat dari mekanisme kerjanya, kemudian yang kedua dari kedudukannya sebagai mediator antara user dengan hardware, berikutnya adalah fungsi dasar sistem operasi. Nah, fungsi dasar sistem operasi ini ada 4 ya. Jadi yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Ya, menjadi mediator, penghubung. Kemudian yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Nah, jadi kalau yang contoh pertama tadi menjadi mediator, intinya misalkan saja kita ingin
menjalankan sebuah aplikasi berbasis web. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu aplikasi yang namanya web server misalkan. Nah, di sini tentunya sistem operasi tersebut juga harus support dengan web server yang ada, paling tidak web servernya yang mengikuti ya dengan OS-nya. Jadi di sini nanti bisa menjadi penghubung antara user dengan perangkat keras. Jadi dalam hal ini ketika kita ingin melakukan proses running pada program web tersebut, kita bisa melihat hasilnya lewat browser misalkan seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua ada pengaturan pengawasan. Jadi seandainya ketika kita sedang menjalankan web server tersebut ternyata crash ya, hang. Nah, setelah kita cek ternyata ada web server lain di dalam kontrol panel yang aktif. Nah, di sini sebagai pengatur dan pengawas yang memberikan semacam pengendali tadi, itu nanti akan memberikan semacam acuan ya. Jadi kalau menggunakan web server seperti ini, nanti tidak boleh ada web server lain yang aktif seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga sebagai pengendali error yang terjadi pada komputer. Seperti tadi crash atau hang, maka nanti akan muncul pesan atau message di desktop kita. Ya. Nah, ini yang diberikan kepada user sebagai informasi bahwa ada sign, ada tanda terjadi masalah. Nah, nanti tinggal tergantung user bagaimana menanggapinya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mengatur sumber daya hardware. Nah, jadi misalkan kita punya sumber daya, misalkan ada printer, ada memori, ada DVD-ROM, dan lain sebagainya ya. Ini semua ada pengaturannya. Lewat kontrol panel nanti kita bisa melihat bagian internal dari pengaturan hardware ya. Jadi di sini printernya jenis apa yang nanti akan dipakai. Seandainya memang kita ingin menghubungkan dengan komputer kita yang sudah memiliki sistem operasi tadi, tentunya nanti akan ada software tertentu yang harus disiapkan yang juga support dengan sistem operasi yang kita sediakan. Nah, ini adalah ilustrasi dari fungsi dasar sistem operasi. Jadi di sini ini posisi sistem operasi, ini adalah user, ini perangkat kerasnya. Nah, untuk perangkat keras di sini itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia ada juga daya listrik di sini, ada juga perintah dan ada juga pengetahuan yang masuk di sini supaya bisa diakses oleh user. Setelah kita memahami dari fungsi sistem operasi, selanjutnya adalah jenis dari sistem operasi. Nah, di sini kita melihat ada 4 jenis sistem operasi, yaitu single user single tasking, multi user single tasking, single user multitasking, dan multi user multitasking. Ini adalah 4 jenis sistem operasi yang perlu kita kenal dan kita pahami. Untuk jenis yang pertama, di mana satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Contohnya adalah DOS. Dalam penggunaannya, implementasinya pada saat kita menggunakan DOS ini memang satu komputer hanya boleh dipakai atau bisa dipakai untuk satu OS ya. Nah, kemudian berikutnya satu komputer yang dapat digunakan oleh banyak user, tapi satu user hanya dapat menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya adalah novel netware. Ya, ini berbasis jaringan. Kemudian yang ketiga, satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan banyak program aplikasi dalam satu waktu. Contohnya ada Unix, Linux, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, satu komputer dipakai satu user dan dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Contohnya adalah Windows, Mac OS, dan lain-lain. Ini adalah beberapa jenis sistem operasi yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya
macam-macam sistem operasi. Contohnya ada DOS, ada Windows, ada Unix, ada Macintosh. Kita bahas yang DOS ya. DOS di sini merupakan suatu sistem operasi kepanjangan dari Disk Operating System, termasuk dalam golongan OS, dan dia menggunakan media penyimpanan disk baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini mulai dari versi 1, versi 2, versi 3 yang kemudian mengalami perkembangan. Ada versi 31, 32, 33, kemudian ada versi 4, versi 5, dan terakhir versi 6. Nah, perintah di dalam DOS sendiri itu ada dua jenis, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Untuk perintah internal sendiri merupakan perintah yang telah ada ketika memori komputer sudah berisi OS. Contohnya ada dir, copy, del, ren, type, rom, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada perintah eksternal. Perintah eksternal ini perintah yang memerlukan suatu file lain untuk memproses perintah tersebut. Contohnya ada label, tree, disk copy, format, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua perintah ya yang dikenal di dalam DOS. Kemudian Windows. Windows ini pertama kali diperkenalkan tahun 85. Semula merupakan OS yang diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakaian OS ini pada awalnya tidak terlalu menarik sehingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3 pada bulan Mei tahun 90-an. Nah, keunggulan dari Windows sendiri, tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan GUI atau Graphical User Interface, di mana ketika kita ingin membuat sesuatu, misalkan kotak, lingkaran, garis, dan sebagainya, menu-menu tersebut berbentuk tools yang sudah ada di desktop, di window, dan kita tinggal mengklik, kita dragging, kemudian kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Berbeda dengan DOS yang semuanya serba perintah, kita harus sedikit menghafalkan beberapa perintah untuk bisa menjalankan sistem operasi DOS. Tapi kalau Windows ini tidak ya. Nah, di sini standarisasi untuk user lebih mudah ya. Kemudahan proses dengan memakai OS ini, satu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain dengan mudah. Kemudian investasi yang menarik, artinya semakin banyak produk software yang mendukung OS ini. Fasilitas multithreading dan preemptive multitasking sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. Ini kelebihan dari Windows. Kalau DOS hanya satu, misalkan kita bekerja di Writer ya kita hanya mengetik saja, selesai, tutup, baru bisa menjalankan aplikasi lain. Tapi kalau Windows ini kita bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, kemudian sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap software lain sehingga dapat bekerja. Di mana sistem operasi mobile ini bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fitur dan fungsinya dalam perangkat ponsel. Dan contohnya seperti scheduling, keyboard, web, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. iOS 4. Nah, sistem operasi Apple ini merajai share sistem operasi mobile dengan penggunaan handset Apple yang cukup luas seperti iPhone, iPod Touch, dan iPad. Apple tidak mengizinkan OS untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multitouch. Elemen kendali interface terdiri dari slider, switch, dan tombol. Berikutnya ada Android. Android dengan logo uniknya betulnya sudah ada sejak lama, namun tahun 2009 perkembangan Android mulai melesat.
Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer. Aplikasi yang tersedia untuk Android juga sudah banyak sekali, sehingga pengguna memiliki banyak variasi dalam menggunakan aplikasi ini. Berikutnya ada Symbian. Symbian ini merupakan OS tidak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd, banyak digunakan oleh vendor produk peralatan komunikasi mobile ya, pada berbagai jenis produk yang bervariasi. Untuk variasi dari sisi hardware ini memungkinkan implementasi sehingga memiliki antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Nah, API mendukung komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek aplikasi lainnya. Berikutnya ada BlackBerry OS, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh RIM yang mendukung layanan multitasking untuk produk BlackBerry. Dikenalkan tahun 97 dan mampu menyampaikan informasi jaringan data nirkabel. Mulai diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2004. Selanjutnya ada Windows Mobile, salah satu OS yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi ini disebut Windows 7 Mobile. Ya. Nah, Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi dari Windows Desktop, karena ini kan berjalannya di perangkat smartphone ya. Nah, berikut ini grafik penggunaan sistem operasi mobile. Kita lihat Symbian menduduki posisi pertama, kedua Android, ketiga Apple, keempat RIM, dan dilanjutkan yang lain. Nah, ini adalah daftar grafiknya. Selanjutnya kita masuk pada komponen utama dari sistem operasi. Nah, kalau kita lihat di sini, komponen utama terdiri dari kernel, file, dan user interface. Perhatikan ya, komponen utama sistem operasi ada kernel, file, dan user interface. Kernel sendiri adalah kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman dan terkendali. Ya, sedangkan file ini adalah file yang hasil dibentuk dan dijalankan oleh OS. User interface sendiri menjadi sarana interaksi antara user dengan hardware. Bentuk umum user interface ini secara umum seperti ini, ada yang CLI dan GUI. Kalau CLI ini seperti DOS tadi, di mana kita harus menghafalkan perintah, sedangkan GUI ini tidak perlu karena semuanya sudah berbasis visual. Nah, untuk kernel sendiri dikategorikan menjadi beberapa, yaitu ada monolitik kernel, mikrokernel, hybrid, dan exokernel. Masing-masing dengan spesifikasinya ya. Jadi kalau monolitik itu ada kernel dan software, mikrokernel ada kernel, server, dan software, hybrid ada server dan aplikasi, exokernel ada kernel, aplikasi dilengkapi dengan library. Oke, kira-kira itu tadi materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika mungkin tadi agak lama menunggu untuk memulai atau mengawali kelas ya. Nah, berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan, saya ada kuis pada setiap akhir materi. Jadi ini kalau kita lihat ada 5 pertanyaan. Jelaskan pengertian SO secara umum. Sebutkan macam-macam SO. Sebutkan 2 jenis perintah di dalam SO. Dan sebutkan 2 fungsi dasar SO. Sebutkan 2 keunggulan Windows. Silahkan nanti untuk kuis bisa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Untuk linknya nanti akan saya berikan. Bagi mahasiswa yang sudah menjawab kuis, nanti akan langsung diberikan poin nilai untuk pertemuan perdana kita kali ini. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan.
baik lewat Japri atau WA Group ya. Kemudian jangan lupa untuk menjawab kuis pada kolom komentar YouTube channel yang nanti akan saya berikan. Dan sekali lagi jangan lupa juga untuk absen di siakat ya, karena ini terdeteksi juga. Dan jangan lupa setiap materi nanti mohon disimpan baik-baik karena sebagai bahan Anda secara virtual untuk materi sistem operasi. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.